Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, hari ini hadir semua atau ada yang nggak masuk nih? Hadir semua. Oke, makasih infonya. Nah, kemarin Ibu udah infoin ya di grup WhatsApp bahwa hari ini tuh Ibu minta untuk membawa handphone pada bawahan ya? Bawa. Siap. Udah siap belum nih untuk belajar materi baru? Siap banget, Ibu. Siap. Oke, materi pertama kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Tapi sebelum itu, coba kita perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, yang pertama ada gambar apa? Jalanan. Pasti gambar jalanan ya. Pastinya anak-anak pernah dong menaiki atau melewati jalanan yang menanjak atau menurun. Pernah kan? Pernah, Bu. Nah. Saya kalau pulang jalan nanjak. Wow. Nah, coba anak-anak bayangkan bagaimana jadinya kalau misalkan menanjaknya itu terlalu curam gitu ya. Terbalik, Bu. Akan sulit ya, akan sulit untuk melewatinya. Nah, pastinya tentunya jalanan yang menanjak ataupun menurun tersebut sudah diperhitungkan oleh para arsitek dan juga teknik sipil terkait kemiringannya. Sama halnya dengan tangga. Coba anak-anak bandingkan antara dua tangga berikut. Kira-kira yang mana yang paling aman dan nyaman untuk dinaiki? Yang pertama. Oke, benar. Coba bayangkan naik tangga yang ketiga. Gimana? Bisa, Bu. Ya mungkin bisa, cuman sedikit sulit gitu ya. Bisa keselek. Iya. bisa jatuh gitu ya. Oke, sekarang nah itu dia beberapa penerapan persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya sebelum membahas lebih dalam, Ibu akan memberitahukan apa saja tujuan pembelajarannya. Yang pertama, pastinya kalian akan memahami bagaimana nih bentuk grafik, terus mengetahui bentuk umumnya, memahami sifat, dan juga mampu menerapkan persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Adapun peta konsepnya, yang pertama ada grafik, terus ada bentuk umum, lalu ada gradien dan cara menentukan persamaan garis lurus. Tapi sebelum itu, pastinya sebelum membahas bab ini, kalian sudah mendapatkan materi berikut ya. Yang pertama ada koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu sudah kalian pelajari pada kelas 6 SD. Lalu juga ada aljabar pada kelas 7 SMP dan juga relasi dan fungsi yang sudah kalian pelajari pada bab sebelumnya. Kita lanjut. Oke, sekarang kita coba review kembali untuk materi koordinat kartesius dan juga relasi dan fungsi. Yang pertama, jika diketahui koordinat titik A 2,2 dan B min 4,2, gambarlah ke dalam koordinat kartesius. Nah, kira-kira kalau misalkan titik A-nya 2,2 itu ada di mana gambarnya? Ya, ini bagian sini harus di bagian itu. 1, Bu. 4. Satu. Bagian X-nya berapa titiknya? 2. Y-nya? 2. Oke, berarti di sini ya pertemuan antara 2 dan 2 di sini titik A-nya. Iya. Betul. Sekarang si B-nya min 4,2 berarti ada di daerah mana? 2. Berarti X-nya berapa? Negatif 4. X Y-nya? 2. Oke, di sini ya. Iya. Nah, kalau kita tarik garis lurus, kira-kira bisa nggak tarik satu garis hubungkan seperti ini ya? Oke, sekarang untuk yang kedua, soal yang kedua itu ada soal, misalkan Ibu punya persamaan, diberikan persamaan Y sama dengan 2X minus 1 gitu ya. Nah, di sini ada titik X, Y, terus ada titik koordinatnya X, Y. Kalau misalkan Ibu masukkan minus 1, maka Y-nya berapa? Minus 3 ya, Ibu? Minus 3, maka di sini dapat titiknya min 1, minus 3. Oh, gitu. Anggaplah ini titik A ya, berarti min 1, minus 3 di mana? Di daerah mana? 3. Masya Allah, pintar, masih pada ingat ya? Iya. Masya Allah, ya. Oke, sekarang kalau misalkan di sininya 0 ya, X-nya 0. Lalu nilai Y-nya berapa? Minus 1. Berarti titiknya 0, minus 1. Di mana 0, minus 1? Di mana? Titik. Di titik sininya ya? Iya. Oke, ini titik B-nya. Anggaplah ini titik B ya.
Sekarang kalau misalkan X-nya 1, berarti Y-nya berapa? 1 ya Bu? 1 apa minus 1? 1. Oke, berarti di sini titiknya 1,1. Ini titik C 1,1 di mana? Di 1. Sini ya. Oke, ini titik C. Lanjut lagi, kalau 2 berarti di sininya nilainya berapa? 3. Berarti 2,3. Di sini juga ya 2,3. Nah, kalau Ibu hubungkan, dia akan membentuk suatu garis lurus juga, betul nggak? Betul. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah untuk membuat suatu garis lurus itu kita bisa hanya dengan menentukan 2 titik atau harus menentukan titik-titik yang lain? Ada yang bisa jawab? Untuk Dalam membuat sebuah garis lurus, apakah kita bisa menentukan dengan 2 titik aja atau perlu mencari titik-titik yang lain nih? kayaknya 2 titik cukup Bu. 2 titik juga cukup gitu ya. Iya. Tadi dari pertama pertama kita bisa menggambar garis dari 2 titik. Oke. Ada yang pertanyaan sampai sini? Kayaknya belum ada sih Bu. Belum ada. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, dari tadi kita membahas persamaan garis lurus, sekarang kita coba lihat definisi daripada persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah persamaan yang memuat 1 atau 2 variabel di mana masing-masing variabelnya berpangkat 1. Jika persamaan tersebut dilukiskan dalam diagram kartesius, akan terbentuk grafik garis lurus dengan kemiringan tertentu. Nah, kemiringan itu biasanya disebut dengan gradien garis atau M. Nah, bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX plus C atau AX plus B yaitu sama dengan C gitu ya. Nah, sekarang kita coba diskusikan berdasarkan definisi manakah persamaan berikut yang merupakan persamaan garis lurus. Nah, Ibu mungkin akan membahas 2 soal saja, yaitu soal nomor B dan juga yang C. Untuk selebihnya kalian bisa coba kerjakan di rumah gitu ya. Nah, sekarang yang B. B itu persamaannya X kuadrat tambah 3Y sama dengan 7. Apakah itu merupakan persamaan garis lurus? Kenapa? Karena ada kuadrat. Siapa yang kuadrat? X. Variabel X-nya, betul. Tadi berdasarkan definisi, masing-masing variabelnya, artinya setiap variabelnya itu harus berpangkat 1 ya. Sekarang yang C, apakah yang C merupakan persamaan garis lurus? Iya. Kenapa alasannya? X-nya pangkat 1. Iya, variabelnya masing-masing berpangkat 1. Tapi di situ ada 4 pangkat 2. 16. Nah, itu nggak apa-apa, itu nilai C-nya ya. Untuk C-nya nggak apa-apa, mau pangkat berapapun nggak masalah. Gitu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu coba minta kalian siapkan handphonenya masing-masing. Siap Ibu. Oke, kalian bisa search di Google. Scan aja. Oh, scan aja boleh. Canggih ya HP-nya. Bisa scan-nya? Bisa. Terus pencet apa? Kok canggih? Canggih banget. Kamu nggak canggih? Enggak. Kamu nggak canggih. Oke. Sabar Bu, sabar. Oh iya ya. Oke. Bisa? Bisa Bu. Bisa ya. Nah, kalaupun nanti mau search di Google, kita tuliskan aja Beth simulation. Nah, nanti ada bagian paling atasnya. Sudah ketemu? Nah, kita klik aja. Nah, nanti di page simulation itu ada banyak materinya, bukan hanya matematika, ada juga fisika, biologi. Terus selain itu ada juga apa lagi ya? Iya. Oh iya benar. Fisik dan kimia gitu. Sama ada kebumian dan juga luar angkasa. Oke, mungkin pada kali ini kita coba fokus ke materi statistik. Kalian bisa pencet yang ini ya? Bisa. Kita tekan yang ini. Belum. Nah, sudah kebuka? Sudah. Nah, kalau Kamu di pencet pencet. ya nih. Nah, kalau sudah kita cari yang namanya
scroll aja ke bawah, terus nanti cari sampai ketemu yang namanya nih graphic soft intercept. Udah? Udah Bu. Belum. Ya, coba scroll pelan-pelan aja nggak apa ibu tunggu. Udah ketemu? Iya. Oke. Dari tadi kan. Ibu, itu buat muncul kayak itu pencet yang mana? Yang mana? Yang matematik. Oke. Iya nih kamu. Gak apa-apa. Gak boleh gitu kan temennya mau nanya. Kali. Parah. Udah ketemu yang bagian grafik soft dan internet? Udah. Nunggu loading, Bu. Jelek banget. Jangan pakai wifi, pakai data sendiri. Pakai data sendiri, Bu. Oh iya. Itu ya, Hal Telkomsel. Ya kalau udah, kita coba klik ini yang bagian grafik soft and intercept. Ya, ini diklik ya. Udah. Nah, nanti di sini ada bagian kayak video ya. Iya. Nah, kita klik lagi. Videonya, Bu. Itu enggak video sebenarnya. Nah, ada dua bagian. Kita mau main game sih Bu. Nanti. Oh nanti. Nah, kita bahas soft interceptnya dulu. Tapi Udah nih. Telkomsel ini ya, Telkomsel kita. Nah, udah dibuka? Tampilannya seperti ini ya. Belum. Kayak tampilannya sama semua. Belum. Kayak mungkin pertama-tama Ibu akan jelasin dulu beberapa fitur-fiturnya. Nah, di sini ada gambar mata ya, kayak mata. Kalau kita pencet dia bakal ada bunyinya. Oh iya. Kok bisa gitu? Oke. Bisa. Coba gedein volumenya. Nah, di sini ada ikon tanda tanya gitu ya. Nah, coba kalau kita drag ke dalam koordinat kartesiusnya, nah apa yang terjadi? Oh iya, kalau kita geser gitu ke dalam. Oh iya. Udah? Nah, dia akan menampilkan apa? Ini pentingnya ya daripada bagaimana tersebut. Oke. Ini kegedean ya suaranya ya? Nggak apa-apa, Bu. Nah, di sini kan ada bentuk umum bersamanya ya. Tadi kan kalau yang di PPT Y sama dengan MX plus C. Kalau ini Y sama dengan MX plus B. Tapi sama aja gitu ya. B sama C itu nilainya sama. Maksudnya sama dalam persamaan ini. Nah, terus di sini ada bagian slope. Nih kalau kita hilangkan, apa yang hilang? Nah, bagian ini ya. Pindahnya. Nah, ini ini merupakan kayak nilai M-nya ya. Iya betul, perpindahannya gitu. Apa tuh? Nilai M-nya nanti kita bahas lebih lanjut terkait gradien di pertemuan selanjutnya gitu ya. Sekarang kita fokus ke persamaannya dulu. Lalu di sini ada kalau kita klik Y sama dengan X, ada garis bantu berupa Y sama dengan X ya. Iya. Nah, terus kalau misalkan kita klik Y sama dengan X, ada garis bantu juga Y sama dengan X. Oke, sampai sini sudah paham terkait fitur-fiturnya ya? Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana pengaruh nilai B atau C gitu ya terhadap grafik persamaan garis lurus. Nah, kalau anak-anak lihat ini bisa bisa ditambah kurang gitu. Ini kalau sekarang kita coba nilainya kita perbesar ya. Nah, apa yang terjadi pada grafiknya? Oke, sekarang kalau kita kurangi ya sambil scroll sendiri ya. Oke. Jadi apa pengaruh nilai B-nya terhadap grafik? Ketinggian lagi. Titik potong. Titik potong betul. Dan juga dia mengaruhi pergeseran kemana? Ke atas dan juga ke bawah. Nah, sekarang yang ini nih titik warna ungu. Kalau ibu geser, yang mana yang berubah di persamaannya? Nilai B. Nilai B-nya. Nah, coba deh anak-anak geser ke kanan dan ke kiri. Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Itu artinya apa? Titik ungu ini yang merupakan titik perpotongan antara sumbu Y dengan garis persamaan garis tersebut. Oke, sampai sini udah bisa dipahami ya pengaruh nilai B-nya terhadap persamaan garis lurus. Ya, jadi tadi apa? Dia mempengaruhi pergeseran ke atas dan juga ke bawah gitu ya. Dan dia juga merupakan titik potong antara sumbu Y dan juga persamaan garis lurus. Sekarang coba kita ulang lagi.
Nah, di sini kan ada nilai M-nya ya. Nah, kalau anak-anak lihat, kita coba ubah M-nya naikkan ke atas gitu. Kita coba klik yang atasnya, apa yang terjadi? Kemiringannya berubah. Iya, dia semakin curam kemiringannya dan juga dia berputarnya kemana coba lihat. Kalau berdasarkan ya betul berlawanan arah jarum jam. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita kurangkan nilai yang kurang dari 1? Searah jarum jam. Ya, berputar searah jarum jam dan semakin landai dia ya. Iya. Enggak benar-benar. Ada semakin landai gitu ya. Oke, ini ketika ya sama dengan 0. Sampai sini bisa dipahami? Oke, sekarang kita coba main line gamenya ya. Ada di pencet sampingnya. Nah, tapi games ini di setiap handphone tuh beda-beda soalnya gitu ya. Jadi mungkin anak-anak fokus ke layar ibu. Nanti kita coba maju satu-satu gitu kalau ada mau ya. Kita coba level 1 ya. Tapi intinya sama di soalnya. Soalnya gede banget. Nah, set the slope berarti artinya apa? Kita tentukan ke miringannya, slope-nya berarti tentukan yang bagian M-nya ya. Nah, untuk menentukan M-nya kita lihat titik potongnya dulu. Nah, titik potongnya di mana nih? Min-3. Nah, ya di Min-3 berarti dia kan titik potongnya ke atas ya. Ke atas sebanyak 1, 2, 3 ke atas. 3 satuan ke atas, tentu kan. Terus dia kemana lagi? Habis ke atas ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4. Ya, kita lihat titik potongnya aja yang enak, yang kotaknya biar enak menghitungnya. Jadi di atasnya berapa? 4. Yang atasnya 3 kan 3 ke atas, ya kan? Kanan ke Mana sih? tadi 4 apa 5? 4 ya. 4 Bu. Iya, 4 ya. Oke, sekarang kita cek. Maaf ya. Nah, oke, sekarang kita coba soal kedua. Nah, berarti soal kedua ini tentukan titik potongnya, titik potong terhadap sumbu Y. Titik potongnya yang mana tuh? Min-4. Yang -4, betul. Berarti -4 kita, ya ini namanya rem dicatat ya, tidak. Oke. -4 berarti -4-nya tuh di mana? Titik yang -4. Kita pindah ke bawah sini ya. Di sini betul? Betul. Oke, sekarang kita cek. Siap-siap. Oke. Oke, udah mulai bisa? Nah, oke seperti itu. Nanti kalian bisa coba soal-soal ini games yang lainnya kan di sini nanti ada berapa level gitu ya. Nanti soalnya kurang lebih sama seperti itu. Oke, kita lanjut ke presentasi. Nah, Ibu ada 2 permasalahan nih sekarang. Masalah pertama, itu kalian pastinya di sini kemarin sudah lebaran kan ya? Iya. Sudah dapat THR? Saya nggak dapat, Bu. Ya Allah, kenapa? Oke, nggak apa-apa ya kalau. Oke, nah di sini ada contoh kasus gitu ya. Setelah hari raya Idul Fitri, Birin tuh nama orang ya. Ya. Birin berencana menabung untuk membeli ponsel baru. Ia menyisihkan seluruh uang THR yang diterimanya sebesar 500.000. Mengingat Birin ini masih berstatus sebagai pelajar, ia hanya mampu menabung sebesar 5.000 per hari ke depannya. Oke, nah berapakah besar tabungan Birin setelah 5 bulan? Kita anggap 1 bulannya tuh 30 hari ya. Oke, jika harga ponsel Birin, jika harga ponsel baru itu 1.855.000, apakah tabungan Birin selama 5 bulan sudah mencukupi? Untuk problem 1, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait permasalahannya? Sudah paham? Paham. Oke, kita lanjut ke masalah kedua. Siska, seorang pelajar, ingin memprediksi tarif ojek online untuk perjalanan dari rumahnya ke sekolah. Jarak antara rumah Siska dan sekolah diperkirakan sekitar 10 km. Tarif dasar ojek online ditetapkan sebesar 5.000 dengan tambahan biaya 2.000 per kilometer berikutnya. Berdasarkan perhitungan tersebut, berapakah total biaya yang harus Siska keluarkan untuk ke sekolah?
Untuk permasalahan nomor 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baik, kalau sudah bisa dipahami, sekarang tadi kan Ibu sudah membagikan lembar kerjanya ya? Ya. Boleh dikerjakan terlebih dahulu secara berkelompok. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan, nanti kita coba diskusi. Presentasikan ya. Kita berpoin ini kan tadi tadi. Hah? Siapa? Biar bisa kelihatan. Oh iya, biar bisa kelihatan. Enggak mas, biar kita tahu. Nanti dicoba. Siapa yang baru sekarang? Sendirian. Siapa yang baru sekarang? Dipanggil. Tetap dibagi dulu, jadi Bomba. kayak 5 meter kayak kan dari tadi sama kalau dari dari masing-masing Iya. Belum yang lu saya kamu pesan itu dari 5.000 di potnya gitu. Ayo tanya Tinggal 5 menit. masalah satu Kita yang keluarga. kamu masak satu teh. yang ternaksir aku ya. Ini aja ini. Kenapa tadi? Enggak. Tadi nanya. Oh, tadi ada yang main game. Oh. Cewek cakep banyak cowok cakep. Ini biasanya bisa kebaca. Ibu. Kenapa? Ini. Tinggal. Dibandingkan ini tuh berarti dia dari awal dari 1 kilo 9 kali berapa? 18, 18 sama 5 berapa? Dia suruh bikin ini. Bu, aku mau tanya bu. yang penting aku lebar Nah, ibu itu sertifikat maksudnya ini berarti itu udah termasuk KHR-nya atau Oh ya udah sama kan itu cuma buat tabungan kan kan memang ada di tabungan cuma pokoknya di sini jumlah bisnisnya bukan berarti yang udah dia punya pegang iya hari pertama jual 5 ya ini mata aja iya punya kan soalnya Gen Z Iya, 0 sampai 0,99 itu di Indonesia 1.000 per 2.000 kalau dalam pikir kamu mah kalian salah satu iya kilometer pertama katanya iya kita cuma punya satu masalah oh basic apa ini terus 5 continue Bu 9 lagi ya iya kalau disuruh mau buru-buru pulang ya aku nggak tahu aku kemarin kan lebaran udah selesai semua belum suruh beli ini suruh beli ini bawa ya kan pengen banget kan iya apa ibu aku mau baca ini mau lihat itu oke yang permasalahan satu yang dapat permasalahan satu siapa aja Haikal oke yang dapat permasalahan 2 oke yang permasalahan 1 udah selesai belum permasalahan 1 udah selesai sudah boleh coba presentasikan ke depan mungkin yang ini dulu kan apa jadi wanita bisa
Dipresentasikan di depan itu Iya. satu orang aja. Iya, satu orang aja. Ini namanya Fizi. Gimana? Namanya apa jadinya? Bersama Oke, perhatikan teman-teman. Jadi tadi aku Abil sama Hanifa udah diskusi masalah satu tentang apakah tabungannya itu cukup. Nah tadi kan dikasih tahu kalau misalkan Irin ini udah punya THR 500.000, berarti kita bisa tulis misal dia punya 500.000 dulu. Nah dari 500.000 ini ternyata dia masih bisa nabung sebesar 5.000 per hari, ya kan? Berarti nabung, misalnya sini nabung 5.000, ya kan? Nah, di sini kan per hari. Nah, karena per hari kita bisa misalkan nabungnya itu harinya itu dalam bentuk X, teman-teman. Jadi misalkan kalau misalkan masuk ke sini itu jadinya Y sama dengan 5.000X plus 500.000. Jadi ini persamaan yang bisa kalian tulis kalau untuk cari tahu nih berapa tabungan selama 5 bulan. Nah tadi kan ini X-nya itu dalam hari ya, jadi otomatis kita ubah 5 bulannya ke hari. Jadi X sama dengan nanti itu 30 dikali 5 sama dengan 150. Nah berarti di sini dia dapat Y-nya itu 5.000 dikali 150 ditambah 500.000. Nah ini pokoknya dihitung nanti hasilnya adalah 1.250.000. Nah tadi kan HP-nya itu harganya 1,8 ya, anggap 1,9 lah ya. Nah ini berarti masih kurang teman-teman, dia harus nabung lagi. Yeay. Semangat Birin. Oke, duduk. Boleh duduk. Keren Esan. Nah untuk Tuh nggak selesai script. Oke, mungkin untuk yang masalah 2 kita coba diskusikan minggu depan ya. Baik, karena waktunya juga sudah tidak Eva udah semangat padahal. Oke. Untuk hari ini ada yang masih ingat nggak tadi kita ngebahas apa aja? Ada yang bisa simpulin tadi ngebahas apa aja? Yang pertama kita Mencari gradien garis, Bu. mencari gradien. Ya, kita menyinggung sedikit ya mencari gradien garis. Iya. Betul. Terus apa lagi? Hubungan ya, bagaimana pengaruh nilai C-nya ya terhadap persamaan garis lurus. Terus ada lagi? garis lurus langsung Ya, titik perpotongan interceptnya gitu ya. Dan juga tadi kita sempat review sebentar tentang materi sistem koordinat dan juga relasi dan fungsi gitu. Oke, untuk pertemuan minggu depan insya Allah kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan gradien. Baik, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, jika tidak ada, Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil. Yang kedua siapa? Jadi untuk siswa, ibu sih berharap semua boleh ngasih komen ya, bisa nggak sih dibikin apa?